Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Surarso Law Channel ya. Dalam Sandi Law Channel ini dalam kontennya akan memuat yaitu berita yang sangat menghebohkan pada awal tahun 1970, yaitu tepatnya 1974 di Bojongsari, Bekasi terjadi perampokan dan pembunuhan ya. Perampokan dan pembunuhan, suami istri dibunuh ya oleh perampok tersebut. Dalam kasus tersebut, kemudian beberapa hari kemudian, yang bernama orang yang di penduduk tidak jauh dari tempat perampokan, yang bernama Sengkon dan Karta ya. Kasus ini sangat menghebohkan di Indonesia dalam penegakan hukum ya. Itu disangka telah merampok dan membunuh. Kemudian dia didatangi oleh masyarakat sekitar dan penegak hukum. Akhirnya dia dijadikan tersangka ya. Dia dalam BAP tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan karena dia tidak berbuat, merasa tidak berbuat berdua itu, Sengkon dan Karta. Karena keadaan situasi badannya sakit, akhirnya keduanya menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ya. Setelah diadakan tanda tangan pemeriksaan berita acara tersebut, kasus Sengkon Karta ini berlanjut dikirim kejaksaan kemudian diajukan ke pengadilan, di pengadilan disidangkan. Nah, waktu penyidangan di pengadilan itu ya, salah satu hakim yaitu Jurneti Sutrisno ini selalu memegang apa yang disampaikan saksian polisi ya. Dia tidak begitu mempedulikan kedua terdakwa yang diajukan di persidangan. Padahal betul-betul Sengkon Karta ini tidak berbuat. Akhirnya dalam sidang tersebut, Sengkon dijatuhi hukuman 12 tahun, kemudian Karta dijatuhi hukuman 7 tahun. Sengkon dikirim ke rumah tahanan yang sekarang rutan, kalau dulu ya masih rumah tahanan karena lapas ya, sekarang lembaga pemasyarakatan ya. Jadi di tahanan dididik untuk disiapkan hidup di masyarakat baik-baik lagi. Ini lembaga pemasyarakatan. Kalau dulu di rutan, rumah tahanan ya. Ya. Selanjutnya si Sengkon ini dikirim ke rumah tahanan ya lapas lah ya, di Cipinang ya. Di Cipinang terkenal keras ya tempat rumah tahanannya. Dia begitu di rumah tahanan Cipinang, setelah beberapa minggu, bahkan mungkin hampir 1 bulan, ketemulah dia dengan keponakannya sendiri, ponakan Sengkon ya. Nah, keponakannya lebih dulu ditahan di rutan Cipinang itu karena pidana pencurian ya, pidana pencurian. Setelah kadangkala setiap hari kumpul-kumpul, dalam ngomong-ngomong itu
cerita-cerita bahwa kamu masuk ini kenapa? Aku dituduh merampok dan membunuh pasangan suami istri, Sulaiman dan istrinya. Nah, kemudian ponakannya itu si Genul kaget cerita. Dia mengungkapkan rahasia yang sebenarnya, yaitu bahwa yang membunuh Sulaiman dan istrinya itu saya. Sengkon kaget, loh, kamu yang membunuh? Iya, saya berani bersumpah dan saksi bahwa saya yang membunuh. Akhirnya masalah tersebut Sengkon kaget terus disampaikan ke Kalapas, ya kepala rutannya di situ, kemudian kepala rutan atau Kalapasnya di situ menyampaikan kepada jaksa penuntut bahwa yang melakukan perampokan dan pembunuhan bukan Sengkon dan Karta, melainkan Genul, yang alamatnya di dekat Bonjongsari tersebut di Bekasi. Akhirnya jaksa meneliti sedemikian rupa, jadi heboh, ya, jadi heboh, ya, masuk media. Akhirnya jaksa menyampaikan ke pimpinannya, ya, kemudian menyampaikan pada penegak hukum yang terkait. Kemudian karena itu masuk media, ya, tercengang semua, tidak berbuat merampok, tidak membunuh, justru ditahan 12 tahun. Ini kan ada kesalahan, kemungkinan kesalahan dari penangkapan. Kalau dulu kan HIR kan pengakuan saja bisa ditahan. Kalau sekarang untuk pengakuan tidak ada dalam saksi, ya, dalam alat bukti tidak ada. Jadi kalau dulu pengakuan saja, asal menandatangani mengaku bahwa dia yang melakukan, ya sudah bisa diajukan ke pengadilan. Jadi hakim akan melihat pada pengakuan tersebut, ya. Nah, ini kalau hakim yang mungkin lebih jeli, berpengalaman, ya tidak akan melihat dari pengakuan saja. Perlu dibuktikan alat-alat bukti yang lain, mungkin surat atau mungkin bukti-bukti darah, ya, di kaosnya, atau bukti-bukti barang yang ditemukan di rumahnya yang hilang, ya, ada sidik jari di rumah perampokan. Ya, ini hakim harus sampai ke situ. Nanti pertanyaan-pertanyaan dan bukti-bukti yang diajukan jaksa, ya. Selanjutnya, setelah ramai di media, seorang anggota DPR, seorang pengacara atau advokat yang jadi anggota DPR RI, terpanggil. Dia merasa terpanggil jiwanya. Dia ingin membebaskan Sengkon dan Karta karena memang tidak bersalah dan ada pengaku yang membunuh. Akhirnya Albert Hasibuan ini melakukan upaya-upaya koordinasi usaha untuk membebaskan Sengkon Karta ini dengan instansi yang terkait menegakkan hukum sampai pada Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung waktu itu Pak Umar Senoaji, ya. Kemudian usahanya Pak Albert ini ada tanggapan oleh Pak Umar Senoaji waktu itu Ketua Mahkamah Agung, ya, Ketua Mahkamah Agung, ya, bahwa bisa kasus seperti ini memang belum ada aturannya. Saya membuat suatu kebijakan aturan bahwa kasus seperti ini bisa diajukan peninjauan kembali
atau PK dengan syarat-syarat ini novum atau ada bukti baru yang ditemukan, ya nanti disidangkan di pengadilan, penemuan alat bukti itu dikirim ke Mahkamah Agung. Akhirnya PK ini dijalankan, dikirim ke Mahkamah Agung oleh kurir dari pengadilan yang mengadili. Kemudian Pak Umar Siono Aji setelah mendapatkan rilis pengiriman dari yang mengaku sudah disidangkan di pengadilan membunuh itu, setelah dipelajari memang betul faktanya, memang betul-betul terjadi yang membunuh dia, maka Umar Siono Aji memerintahkan kedua orang tersangka yaitu Sengkon dan Karta untuk dibebaskan. Padahal Sengkon itu dalam putusan pengadilan, ya, itu di pengadilan negeri, Sengkon jatuhi hukuman 12 tahun, Karta dijatuhi hukum 7 tahun. Akhirnya setelah ada PK itu oleh Pak Umar Siono Aji disuruh dibebaskan karena tidak bersalah, karena yang bersalah yang mengaku, yaitu kebetulan masih ponakannya dia sendiri oleh Sengkon tersebut. Lah, usaha-usaha tersebut selain usaha kedua orang Sengkon dan Karta yang gigih dia memperjuangkan nasibnya karena dituduh tidak bersalah, ya. Dan menurut saya usaha Albert Hasibuan saya acungi jempol. Dia panggil secara panggilan jiwa, kasihan dia seorang anggota DPR memperjuangkan pembebasan kedua orang tersebut, Sengkon dan Karta, dan akhirnya berhasil dengan adanya PK. Demikian saudara sekalian, sekelumit informasi penegakan hukum di Indonesia yang kelam, waktu yang lampau di pengadilan. Mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Kemudian setelah dibebaskan, Sengkon dan Karta pulang ke desanya. Dia terperanjat, rumahnya sudah hilang, tanahnya yang untuk kehidupan sudah hilang, sudah dijual istrinya untuk penghidupan untuk anak-anaknya dan membiayai ketika Sengkon dan Karta di kepolisian sampai ke pengadilan yang diserahkan pada lawyer, yaitu seorang advokat, ya. Itu semuanya hartanya sudah habis pulang, ya. Kemudian tidak lama waktunya si Karta ini kecelakaan, ya, kecelakaan hingga meninggal dunia. Kemudian Pak Sengkon ini juga setelah dibebaskan sakit bronkitis, ya, sakit bronkitis, ya, yang agak parah, yang selalu berobat. Akhirnya Pak Sengkon ini juga akhirnya meninggal dunia. Lah, menurut saya ya ini nanti untuk keadilan ya diserahkan sama Allah, sama Tuhan, ya, karena dia sudah menuntut sedemikian rupa, ya, itulah keadilannya. Nah, keadilan yang sebenarnya adalah keadilan dari Tuhan, dari Allah, ya. Ya, akhirnya kedua-duanya meninggal Sengkon dan Karta. Dari hikmah kasus Sengkon Karta ini dalam penegakan hukum, ya, dari penangkapan sampai pengadilan diadili, menurut saya ada hikmah. Yang pertama, yang sebelumnya di Indonesia tidak ada pengaturan dalam kasus pidana ini untuk
diadakan upaya hukum luar biasa, yaitu PK ya. Saat itu diadakan ada upaya hukum PK, peninjauan kembali. Itu berarti ada kasus Sengkon Karta ini menimbulkan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali yang sebelumnya tidak diatur. Ya, berarti ada hikmahnya itu, ada PK. Yang kedua yaitu bahwa Sengkon Karta ini ditangkap. Ya, menurut saya atau beberapa pengamat yang saya amati, bahwa penangkapan setelah KUHAP dan sebelum KUHAP menurut saya agak berbeda. Setelah berlakunya KUHAP tahun 80 itu setelah berlakunya KUHAP harus ada 2 alat bukti bisa ditangkap, ya, ditahan seseorang. Ya. Kalau dulu pengakuan saja, ini kamu yang ngambil, ya udah bisa dipidana. Kalau setelah keluar KUHAP tidak bisa, harus 2 alat bukti sampai sekarang ini. Ya, kalau dulu tidak ada, bagaimana usaha penegak hukum ada pengakuan ini keluar ditandatangani, bisa dijadikan alat bukti untuk mengajukan tersangka jadi terdakwa di pengadilan. Ya, mudah-mudahan saja hikmah ini bermanfaat untuk para penegak hukum di Indonesia, bahwa untuk menegakkan hukum di mana saja, apalagi di pengadilan, hakim adalah wakil Tuhan. Ya, semoga lebih hati-hati, harus melihat tidak hanya 2 alat bukti, tapi kalau bisa 3 alat bukti lebih, ya. Itu sebagai nanti fakta hukum, amar putusannya berdasarkan fakta di pengadilan untuk menjatuhkan putusan. Ya, mudah-mudahan atas nama Tuhan Allah yang Maha Esa tercipta keadilan yang sebenar-benarnya. Ya. Demikian saudara-saudaraku semua dimanapun berada, sekelum informasi penegakan hukum yang agak kelam pada awal tahun 70-an, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Ya, semua diambil hikmahnya. Pengacara yang baik juga akan muncul di mana-mana, ya, tidak hanya Abed Hasibuan, tapi di mana-mana tempat nanti akan muncul pengacara yang betul-betul punya naluri yang sangat kepada kepedulian keadilan di Indonesia. Terima kasih saudaraku semua. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, atas apa yang saya sampaikan dalam Sandi Laws Channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you. See you again. Ya, see you again.